Berarti ini maggot ini nggak bisa kena diabetes berarti dia ya? Maggot ini bisa dibilang maggot ini akan makan hasil-hasil sampah yang sudah membusuk. Yang adalah artinya orang akan berkata seperti ini maggot kok makan yang busuk-busuk ya? Apakah ini tidak mengandung tanda tanya yaitu penyakit? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Semesta Bali Channel, jumpa lagi dengan saya Gus Purba dalam podcast Semesta Bali Channel, Harmoni Bali menuju era baru. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk membuka masker karena kita sudah vaksin 2 kali, jadi sudah memenuhi protokol kesehatan kita. Pemirsa Semesta Bali Channel, dalam kesempatan ini kita akan kembali mengangkat sebuah topik yang menarik yang kaitannya dengan situasi pandemi sekarang yang banyak sekali kita kehilangan pekerjaan, sehingga mungkin kita butuh sebuah inovasi-inovasi atau kreativitas untuk bisa meningkatkan produktivitas kita atau pendapatan kita. Sehingga kita akan mengangkat sebuah topik yaitu pelihara lalat bisa untung puluhan juta. Jadi di studio hari ini sudah hadir 2 orang narasumber yang memang sudah bergerak di bidang bisnis lalat ini. Seperti apa sih bisnis lalat ini, kok bisa mendatangkan uang sampai puluhan bahkan miliaran rupiah. Nah, ini akan menjadi sangat menarik, sehingga di studio hari ini kita sudah menghadirkan 2 orang narasumber, yaitu Putu Angga dan Bang Rudi. Siap. Swastiastu. Swastiastu. Bang Rudi, gimana nih kabar? Sehat? Astungkara sehat. Dalam kondisi pandemi ini betul. Ini yang paling pertama, kesehatan harus dijaga benar ini. Siap. Ya, jangan sampai kita melupakan hal yang paling pokok dalam situasi yang seperti ini. Siap. Oke. Putu, saya sangat tertarik sekali mendengar atau ya sudah banyak sih ya informasi atau cerita yang menggambarkan tentang ada sebuah konsep atau bisnis ya, saya bilang bisnis ya karena ternyata ini menghasilkan juga kan. Bisnis memelihara lalat yang ternyata ini dibalik lalat yang konotasinya negatif seperti itu, ternyata ada hal positif yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang saya minta nih, gimana Bro Putu nih? Coba ceritakan sedikit. Nah, apa sih itu lalat itu? Ini barang apa ini? Dari mana ini lalat itu? Oke. Pertama-tama terima kasih kepada tim Bali Semesta Channel sudah mengundang kami. Ini suatu kehormatan kita bisa duduk di sini. Jadi gini, pertama berawal dari isu pandemi, di mana pandemi ini memang banyak orang-orang masyarakat yang bingung. Wah, saya punya toko saya nggak ada pendapatan, nggak ada tamu, saya hidup di pariwisata, saya jadi tour guide, nggak ada kerjaan sekarang dan sebagainya. Akhirnya di sisi lain pemerintah juga sekarang sedang menanggulangi tentang sampah melalui Pergub. Ya. Nah, akhirnya dengan demikian ini menjadi sebuah momentum yang sangat baik. Jadi kami adalah sebuah komunitas awalnya, komunitas namanya BRO, Bali Recycle Organization. Ya. Jadi kami memang spesial bergerak di bidang organik. Jadi ada plastik, ada organik, cuman kami menitik beratkan di organik. Organik yang sampah. Betul. Organiknya, ya. Betul. Okay. Jadi program kami ada 2. Yang pertama sampah adalah uang. Wah. Yang kedua adalah menuju 1000 desa bersih. Sampah adalah uang ini. Betul. Program pertama kami sampah adalah uang itu sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga, Pak. Oke. Jadi ibu-ibu rumah tangga ini kami edukasi, kami berikan pendampingan, dan kami berikan bibit untuk biokonversi maggot ini di rumahnya mereka sendiri. Oke. Jadi dari rumah-rumah ini. Betul. Mulainya. Betul. Okay. Jadi setelah mereka masak,
sampah-sampah bekas sayur yang dia potong, Iya. dia udah ditaruh di kotak yang ada bibit maggotnya ini. Oke. Setelah mereka makan, ada tulang-tulangnya nih, tulang ikan dan sebagainya, mereka taruh di kotaknya mereka. Sampah plastiknya dikumpulkan sampah plastik. Jadi salah satu pengimplementasian nyata pemilahan sampah berbasis sumber itu ya di program sampah adalah uang ini. Oke. Jadi itu maksudnya sampah adalah uang. Artinya tapi ini kan kalau saya melihat tantangan terberat itu kan merubah mindset ya. Ya. Nah, ini kan membiasakan masyarakat kita untuk memilah sampah dan menganggap bahwa sampah ini adalah sumber uang juga seperti yang Putu dan Angga sampaikan sama Mas Rudi. Nah, bagaimana nih caranya nih? Pertama dari starting point-nya saya anggap ini adalah membrainwash, katakanlah membrainwash ya, atau mengedukasi daripada masyarakat kita. Itu ada tantangannya kira-kira itu. Ya pasti, pertama tantangan itu orang pasti nggak percaya. Nah, gimana sih caranya dari sampah, apalagi organik ya? Kalau plastik kita berbicara orang sudah tahu kan, plastik bisa dijual. Lah itu ya. Terus sisa-sisa kayak sayur ini emang iya bisa menghasilkan uang. Iya. Nah kita buat program di farm kami di Pemogan. Jadi kita buat visit farm. Kita undang teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana budidaya ini, kita undang dan itu gratis. Jadi itu gratis karena apa? Visi kita adalah menekan sampah supaya tidak banyak. Jadi kita open farm itu gratis, kita edukasi mereka di sana. Dan kenapa program ini namanya sampah adalah uang? Ketika mereka sudah membudidayakan maggot ini, itu fasenya satu siklus 15 hari. 15 hari. Betul. 15 hari, di hari ke-15 atau di hari ke-16 kami yang meresap hasilnya. Oh, jadi itu. Betul. Oh, jadi iya. kami bayar mereka, jadi maggotnya mereka itu kami timbang maggotnya berapa kilo, per kilonya kami berikan harga yang sudah tertera di PKS, perjanjian kerjasama. Ya udah, kami komitmen, kami akan resap hasilnya mereka. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, berarti di sini sebenarnya penerapan bisnisnya sudah berjalan ya, dalam artian sampai ada PKS dengan ibu-ibu itu ya. PKS-nya kemarin dengan sahabat polisi, Pak. Jadi kami kerjasama dengan sahabat polisi Indonesia (SPI). Kebetulan sempat diskusi sama teman-teman SPI. Akhirnya yuk kita buat program yang baik yang bisa berdampak langsung seperti itu. Ya akhirnya kita match, kita kumpulkan ibu-ibu. Salah satunya di ibu-ibu Abian Timbul ya. Betul. Di Abian Timbul itu sudah beberapa kali pernah panen dan sebagainya, dan itu nggak hanya di Denpasar, Pak. Jadi ada di Karangasem juga, ada di Jemberana juga sekarang. Oke. Jadi kita pelan tapi pasti gitu. Oke, Mas Rudi, ini kan kita bicara tentang lalat, katakan gitu ya. Ini sembarang lalat atau lalat khusus yang diapain sehingga menjadi seperti ini? Gimana ceritanya itu? Model lalatnya itu model apa, Mas Rudi? Oke. Pada dasarnya sih lalat ini sering disebut adalah lalat black soldier fly. Black soldier fly ya. Artinya ini adalah lalat tentara hitam. Jadi lalat tentara hitam ini dia punya khususnya itu adalah tidak seperti lalat-lalat seperti biasanya. Lalat ini potensi hidupnya itu hanya sampai umur 9 hari. Lalatnya cuma hidup 9 hari. Yes. 9 hari kemudian adalah artinya setelah menetas menjadi dari lalat ini, proses yang menetasnya ini, lalat ini akan hidup di awalnya itu si jantan dan betina ini akan bertemunya di hari keempat. Melakukan proses perkawinan. Begitu proses perkawinan ini hari keempatnya ini si jantannya ini akan mati. Begitu kawin mati. Yes. Jelek banget nasibnya dia ya. Jadi hidup hanya untuk berkawin, habis itu konsepnya. Nah, setelah itu gimana lanjutannya? Nah, di hari kelima si jantan ini mati, di hari kelima, hari keenam, hari ketujuh si betina ini akan mulai menetaskan bertelur. Bertelur di tempatnya itu namanya egis. Atau satu papan, satu kayu, di celah kayu ini dia akan bertelur di sana. Hari ke-8 maksimal hari ke-9 dia akan mati. Nah, si betina ini mati juga setelah bertelur. Waduh. Yes. Oke. Nah, yang kelebihan dari lalat ini di awalnya ini mereka itu nggak butuh makan lagi.
Kenapa nggak butuh makan? Karena dia hanya butuh sinar matahari sama air. Oke, ya. Air ini biar dalam artinya si lalat ini tidak dehidrasi karena butuh paparan sinar matahari sebagai proses fotosintesis dalam tubuhnya. Artinya air ini untuk mengurangi dehidrasinya aja. Jadi proses perkawinannya itu kalau dia kekurangan air, si telurnya ini akan menjadi telur yang bisa dibilang sih afkir atau cacat. Cacat, oke. Yes. Berarti dari proses perkawinannya udah harus disiapin nih apa equipment yang dibutuhkan. Nah sekarang gini Putu, oke, kita terkesan simple gitu ya. Tapi tentu tidak sesimpel itu, kan gitu ya. Betul. Apalagi kita berbicara dengan masyarakat ibu-ibu yang kita kembangkan, yang kita harapkan untuk bisa berproduksi, kan kurang lebih seperti itu. Nah, dari Putu gimana nih pendampingan atau pengedukasian untuk proses yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi itu seperti apa prosesnya? Jadi gini, ketika kita melakukan PKS dengan salah satu instansi ataupun kelompok masyarakat, kami memang menekankan mereka di sana adalah pembesaran, bukan hatchery. Karena kami selalu juga sampaikan bahwa hatchery ini next levelnya mereka. Oh gitu. Jadi pertama itu kita akan supply bibitnya. Jadi bibit itu ada 2, yang sudah berbentuk telur atau yang berbentuk baby larva. Baby larva. Betul. Kalau telur ini ada kemungkinan dia menetas, ada kemungkinan dia tidak menetas. Tapi kalau baby larva sudah pasti itu sudah tinggal digedein aja gitu ya. Jadi tinggal dikasih sisa makanannya itu. Berarti itu proses yang sambil berjalan diharapkan mereka juga belajar ya. Betul. Tentang bagaimana tata kelolanya ini. Oke. Tadi ada yang menarik. 1000 desa bersih gitu ya? Seperti apa itu 1000 desa bersih dalam konsep kaitan ini kan kesannya Putu dan Bang Rudi ini berbisnis sambil beriaknya gitu ya kalau orang Bali bilang ya. Jadi kita ada sosialnya di situ, kemudian tetapi juga mendapatkan semacam adding value atau benefit dari proses sosial yang kita lakukan. Nah ini seperti apa tuh targetnya yang diharapkan oleh Putu dan Bang Rudi? Jadi gini, yang pertama kami sebelum membuat program ini memang kami sudah turun ke beberapa kabupaten. Ya. Salah satunya mungkin yang saya bisa share adalah di Karangasem. Karangasem itu ternyata setelah saya turun ke sana banyak TPS yang tutup, Pak. Oh. Jadi TPS-nya tutup, entah mungkin bagaimana dan sebagainya, saya juga kurang paham. Dari sana akhirnya saya berpikir, yuk gimana caranya satu desa ini bisa mandiri mengolah sampahnya. Jadi kita sudah buatkan program dari rumah tangga. Toh juga kalau dari rumah tangga ini sudah lolos, sudah keluar sampahnya, di satu desa ini kita buatkan juga program. Oh. Jadi sudah ada penyelesaian. Yeah. Jadi kalau dia, saya males nih beresin sampah saya di rumah tangga, ya udah nggak apa-apa. Jadi sampah tetap keluar, tapi di desa ini sudah ada. Nah itulah kenapa kita buat menuju 1000 desa bersih. Okay. Kita berharap kita bisa bersinergi antara pemerintahan dinas dan pemerintahan adat di Bali bisa saling bahu-membahu dengan cara menyelesaikan sampah ini. Ya seharusnya kalau saya ya melihat konsep yang Putu Angga sampaikan sama Bang Rudi, ini seharusnya menjadi gayung bersambut ya. Betul, di desa ya. Apakah itu nanti dia bisa di rumah tangga dia ikut terlibat atau paling tidak hilirnya muara terakhirnya ada di desa. Sehingga nanti di desa ini proses ini bisa dilakukan diinisiasi oleh pemerintah desanya, baik apalagi di Bali yang kuat kan adat ya. Apabila ini bisa dilakukan oleh adat bersinergi dengan dinas, saya rasa ini menjadi sebuah peluang besar ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Masyarakat kita sudah mau melakukan itu, seperti itu contohnya. Dalam konteks bisnis, Angga ya, sesuatu bisnis itu akan menjadi menarik apabila dia ada kesinambungan, kan gitu ya. Kita berproduksi, kemudian ada yang mengambil, kemudian ini bermanfaat, kan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menurut Angga prospek bisnis Maggot ini seperti apa sih? Sebenarnya Maggot ini banyak turunan produknya, Pak.
Oh, jadi ya kita bisa jual dia berbentuk fresh maggot, kita bisa menjual dia dalam bentuk dry, salah satunya ini. Ini adalah yang produk yang sudah kami keringkan. Kenapa belum kami label? Karena kami terus terang masih berpikir akan gimana konsepnya. Kenapa saya bilang bagaimana konsepnya? Ini kan salah satu hasil dari budidaya di beberapa desa. Apakah kami akan cantumkan dia di sana maggot dari desa apa atau maggot dari kabupaten mana, ya kan? Jadi kita juga mengangkat kearifan lokal di sana juga gitu. Cuman kami belum sampai sedetail itu makanya kami belum tampilkan di kemasan. Dan juga selain untuk dia pakan ternak, nextnya itu bisa menjadi suplemen, Pak. Karena betul, karena setelah diuji lab, maggot ini mengandung setidaknya 30% protein. Setidaknya, at least 30% protein. Berarti minimal kita nyari 30% di maggot itu udah dapat gitu. Udah dapat gitu. Cuman dia memang 3:1 ya. Jadi 3 kilo yang fresh akan menjadi 1 kilo yang kering. Nah, dalam artian ya kita butuh pakan sampah itu yang cukup banyak supaya bisa menghasilkan maggot, baru kita bisa keringkan. Ya kan, artinya kan sampah banyak, kita memang kenyataannya kan kita memang punya sampah kan gitu ya. Hanya saja pertanyaannya, apakah dengan sumber sampah atau pakanannya dia itu akan berpengaruh kepada kualitas si maggot ini enggak? Itu pertanyaannya. Oke, silakan. Bang Rudi mungkin yang jawab nih. Kalau secara kualitasnya itu, maggot itu sebenarnya yang kualitas yang terbaik itu adalah memakan hasil dari rumah tangga yang berminyak nih. Yang berminyak ataupun dalam artinya itu dari hewani, itu sangat bagus. Itu adalah pakan utamanya maggot yang bersifat hewani atau sampah dari dapur yang tercampur dengan minyak. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang paling bagus itu adalah pakan berbentuk seperti buah, tapi yang mengandung glukosa tinggi. Contoh seperti pepaya, pisang, semangka, melon mungkin, ataupun apel, itu bagus sekali. Malah bagus ya? Bagus banget. Berarti ini maggot ini nggak bisa kena diabetes berarti dia ya? ini keunikannya sebenarnya dari maggot ini. Jadi maggot ini bisa dibilang maggot ini akan makan hasil sampah yang sudah membusuk. Yang adalah artinya orang akan berkata seperti ini maggot kok makan yang busuk-busuk ya? Apakah ini tidak mengandung tanda tanya yaitu penyakit? Kan itu yang sering menjadi pertanyaan. Apalagi katanya Angga itu bisa protein. Menjadi kandung protein ini kan? Yes. Jadi sebenarnya dari si maggot ini pada saat dia mengkonsumsi sesuatu yang beracun yang tidak bisa diterima oleh maggot ini akan secara langsung dia akan buang toksin, dia akan mendetok racun dalam tubuhnya melalui bulu-bulu halus yang ada pada tubuhnya. Dia langsung buang. Itu karunia Tuhan buat maggot ya. Sebenarnya maka kita sering bilang nih, maggot ini adalah mesin pencacah yang diciptakan Tuhan, tapi tidak semua orang mengerti. Nah, ini tugas Bang Rudi nih. Harus membuat kita mengerti. Karena apa? Karena artinya adalah pemerintah itu kan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menghandle masalah sampah kan gitu ya. Dan memang kita harus akui, memang belum semua pemerintah mampu untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Di balik ini ternyata ada peluang. Nah, bagaimana kemudian kita mensinergikan atau mengelingkan antara opportunity yang ada dengan permasalahan yang justru dihadapi oleh pemerintah, kan gitu ya. Betul. Nah, sekarang untuk konteks itu kira-kira dari Angga dan Bang Rudi, seperti apa sih harapan yang diinginkan untuk kedepannya tentang maggot ini? Apakah dengan terutama ini kalau dikerjakan murni sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah rasanya agak berat juga ya. Betul. Apalagi tentang tata kelola sampah ini. Kira-kira seperti apa tuh? Jadi yang pertama memang saya sampaikan ke kelompok masyarakat yang memang sudah berbudidaya yang bekerja sama dengan kami. Pertama, kita harus mulai dari step pembesaran. Kenapa saya bilang dari pembesaran? Karena saya tidak ingin ada dalam artian traumatik. Jadi jangan sampai mereka trauma untuk mengolah sampahnya mereka. Ketika mereka sudah trauma, mereka udah nggak akan mau apatis. jadi udah kayak
udahlah saya nggak peduli lagi sama sampahnya kan gitu kan. Diajakin lagi ogah-ogahan dari makanya dari sana. Jadi saya terus treat, dan memang faktanya yang sedang berjalan adalah banyak dari kelompok masyarakat yang bertanya, Pak kok sekarang seperti ini? Begitu mereka mengalami kendala, kami siap turun. Nah, itu kami siap turun, kami tetap dampingi mereka, kami tidak lepas mereka. Nah itu, jadi memang seperti yang tadi disampaikan, memang betul peran pemerintah juga sangat penting karena kami juga punya keterbatasan Pak. Jadi nggak mungkin kami bisa mengelola satu sampah Bali ini kan gitu kan. Tapi setidaknya kami sudah mulai dari hal yang kecil Pak. Kami memang berkomitmen bahwa ayo, kalau memang istilahnya belum ada bantuan dari mana-mana nggak apa-apa, kita jalan sendiri dulu, pelan-pelan dulu, dari rumah tangga dulu. Bahkan saya juga sudah Pak, di rumah saya bilang sama mbok yang masak, kalau nanti buang sampahnya ini taruh di sini, kasih magetnya. Kalau plastik kumpulin, nanti kita jual. Nah itu memang sudah kita praktekkan. Ini gitu. sebenarnya kalau kita lihat ya, berarti Angga dan Bang Rudi ini sudah menjalankan satu konsep tata kelola sampah, RDF, pemisahan itu ya. Bahwa antara sampah organik, sampah plastik itu harus, yang mana sebenarnya kalau kita kreatif, ada inovasi di situ, itu sebenarnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi tugas kita bersama ini untuk mengedukasi, menyampaikan bahwa ini ada sebuah peluang besar. Ya, betul. Nah, untuk membuat dia menjadi menarik, Angga, katakanlah sebenarnya ini ada peluang bisnis yang besar, seperti yang kita sampaikan tadi, dari lalat itu bisa menghasilkan puluhan juta, bahkan sebenarnya bisa miliaran ya. Betul. Ini menjadi menarik. Tetapi ada kepastian yang harus dipastikan tentang pasar. Nah, gimana Angga menyikapi tentang pasar maggot ini? Ini apakah menarik atau tidak sebenarnya? Apa lokalan, apa nasional, atau gimana itu? Sebenarnya yang pertama, kalau skala di lokal, kita memang sudah ada kontrak dengan peternak-peternak, entah itu peternak ayam, lele dan sebagainya. Terus yang kedua, dari skup yang lebih luas lagi, sebenarnya kita bisa ekspor. Ya, berbentuk dry. Yang berbentuk dry ini kita bisa ekspor. Jadi inilah yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika produk kita sudah akan menuju yang dry, kita butuh volume sampah yang sangat besar untuk membuat dia menjadi dry. Nah, jadi ketika nanti produk ini sudah anggap kita bisa kelola satu Bali nih, kita bilang sampah organiknya kita jadikan masalah kita menghayal kan? Betul, kita menghayal dulu ya. Betul. Kan, ya. Nah, nanti ketika dry-nya ini sudah kita bentuk, kita bisa kirim, kita bisa ekspor sebagai pakan mungkin di sana, burung-burung yang mereka di sana ya kan. Dan juga kita akan tetap riset, karena ini tetap kita harus riset. Walaupun kita tahu di sana ada 30% protein, cuman supaya lebih optimal ini harus diapakan. Nah, ini dah kita tetap sambil kita riset. Artinya peluang pasar itu tidak hanya lokal ya, tidak, nasional bahkan internasional ya. Bahkan Tanya saja kembali ini peranan pemerintah melihat peluang ini seperti apa, dan bagaimana mendampingi para pelaku-pelaku usaha ini untuk katakanlah yang baru memulai ini ya. Nah, ini juga informasi ini harus tersampaikan juga kepada masyarakat. Bahwa pemirsa harus tahu bahwa ada peluang bisnis yang luar biasa ini yang bisa kita ciptakan bahkan dari rumah kan gitu ya. Yang seharusnya awalnya kita anggap itu bukan sesuatu tapi menjadi sesuatu. Betul. Cuman hanya saja kita perlu tahu seperti apa proses ke depannya. Nah, ini saya pribadi sangat menarik. Karena apa? Karena kalau saja ini misalnya katakanlah ini targetnya Putu, Angga sama Bang Rudi. Misalnya ada nggak timeline yang ingin dibangun oleh Putu nih? Katakanlah tahun ini pengen seperti ini, targetnya ini, sehingga ini tertata perjalanannya. Kira-kira seperti apa itu? Jadi kami memang dalam artian step by step dengan skala yang kecil dulu sampai akhirnya sekarang kita udah masuk di setidaknya 3 kabupaten. Memang tahun depan itu proyeksi kami memang kita juga bisa sharing di kabupaten-kabupaten lainnya. Memang belum tersentuh itu kan Singaraja, Tabanan, Bangli itu belum. Jadi pelan-pelan step by step kita akan menuju ke sana. Dan yang nggak kalah penting juga, saya juga ingin bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa adat.
Mengingat sekarang kan memang sudah ada pergubnya tentang Bupda itu. Kan? Jadi menariknya memang saya pernah ke salah satu desa. Saya tanya di sana, Pak, sudah ada Bupda belum di sini? Oh sudah Pak, ya kan. Oke, bagus. Terus Bupdanya ngerjain apa Pak? Nah ini yang saya bingung Pak. Saya harus ngerjain apa ya? Kemarin baru saya fotokopi aja Pak gitu. Jadi kalau ada keperluan apa di desa adat, Bupdanya ini yang memfotokopi. Terus saya bilang lah, oh kalau kayak gitu saya ada program nih Pak menuju 1000 desa bersihnya itu. Akhirnya mulai di sana diadopsi pelan-pelan. Nah artinya apa? Di PKS yang kita janji serap itu pun kami terangkan bahwa kami meresap tidak menekan harga. Sekarang zaman sudah canggih, silakan istilahnya browsing dulu lah. Harga fresh maggot berapa? Nah nanti kita duduk bersama, kita buat kesepakatan berapa. Ya paling enggak saya minta 1000-2000-nya kan wajar lah ya, kita berbisnis kan gitu ya. Jadi kita sepakati harga berapa, 6.000 anggap seperti itu, ya udah kita PKS-kan 6.000, setiap saya membeli itu harganya 6.000. Kita sepakati itu. Jadi kita tidak menekan harga ke bawah. Sebenarnya ini sudah luar biasa ya. Nah, kita bicara masalah bagaimana konsep bisnisnya Angga nih sama Bang Rudi terhadap Bupda ini. Kalau memang misalnya ini bisa diterapkan, ini seharusnya pemerintah menangkap peluang ini. Pemerintah adat, minimal pemerintah desa adat lah, bahwa ada sebuah peluang bisnis yang notabene di desa itu ada sumbernya kan gitu ya. Kemudian ada pelaku bisnis yang menawarkan, itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, ada adding value-nya di situ. Nah, masalah permodalan ini kan jadi isu yang juga lumayan ini. Membangun bisnis itu ini pertanyaan dasarnya, modalnya dari mana kan pasti gitu ya. Kira-kira menurut Putu nih ada skema-skema tertentu nggak yang bisa dilakukan, misalnya untuk ya ditawarkan kepada pemerintah desa atau apa untuk bisa kemudian secara mandiri desa adat itu berbisnis yang kita lakukan ini. Oke. Jadi ini memang poinnya di sini. Poinnya di sini. Jadi kenapa? Tadi saya sampaikan di awal bahwa siklus dari maggot ini 15 hari. Ya. Karena kenapa harus 15 hari? Karena kita ngejar 1 bulan itu supaya bisa panen 2 kali. Oke. Jadi inilah skema bisnisnya. Jadi kita harus kejar. Dan bagaimana cara kita mengejar ini? Ya kita harus butuh mesin. Mesin penggiling. Jadi sampah yang sudah masuk, anggaplah ke TPS, itu kita giling, kita buburkan sampahnya ini supaya itu cepat diresap oleh maggot. Pertanyaannya, boleh nggak tidak digiling? Kalau pertanyaan boleh atau tidak, jawabannya boleh sebenarnya. Jadi kalau tulang itu pun kita kasih boleh-boleh aja. Cuman kita nggak bisa ngejar 15 harinya prosesnya. Makanya ini kan kita berbicara bisnisnya, bisnis modelnya. Jadi kita ngejar 15 hari supaya sudah panen, maka daripada itu kita gilingkan. Nah itulah yang kenapa saya berbicara di awal, kita harus bisa bersinergi antara pemerintah desa dinas dan desa adat ini supaya bersinergi. Saya nggak tahu ya teknis di lapangan itu ada anggaran atau tidak dan sebagainya. Yang jelas di setiap desa pasti dia ada anggaran untuk mengolah sampahnya. Nah mungkin inilah yang bisa di-share antara dinas dengan adat di sana. Pak Rudi, kalau tadi kan Angga bicara masalah bisnis model nih, tentu di pada saat kita bicara bisnis model kita bicara anggaran, kan gitu ya. Kira-kira untuk anggaran yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha ini dalam konsep ada penggilingan penggilingan mesin penggiling itu kira-kira bisa diestimasi nggak Bang? Kira-kira berapa sih harga mesin penggiling, terus untuk bikin tempatnya dan sebagainya, biopotnya itu kira-kira berapa ini estimasi lah katakanlah. Kita bilang kalau dalam artinya itu kita bersiklus dari sampah rumah tangga dulu. Rumah tangga itu dibutuhkan itu hanya sekedar ember. Ember saja. Ember, terus bibit, terus sampah. Yang dalam artinya sampah ini bisa dicacah tangan dulu di awal. Kenapa kami selalu menawarkan itu? Please jangan keluarkan modal yang cukup besar kalau bisa di awal, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini. Betul, konsepnya pas. Trying error dulu. melakukan dulu dalam artinya beli bibitnya, kita akan memberikan edukasi yang tepat. Setelah teredukasi ini, baru kita melakukan pembesaran. Kalau ditanya seperti kita ini pada saat melakukan bisnis seperti ini, karena kita sudah ngerti konsepnya seperti yang disampaikan oleh Pak Angga, dan artinya pada saat kita sudah ngerti bisnis ini, kita butuh mesin ini. Kalau mesin ini kurang lebihnya itu anggarannya di angka sekitar 40-an sampai 50-an juta. Yes.
Dalam artinya satu hari itu dia bisa mengkonsumsi sampah itu 2 ton sampai 2,5 ton. Wih, kalau 2 ton itu udah butuh berapa BSF itu? Wah, banyak. Banyak ya? Banyak. Berarti cukup itu Desa itu. untuk Jadi satu rumah desa. tangga sebenarnya nggak perlu sampai Zaman dulu segitu ya. kita cuma cacah. Tetapi kalau memang kita desa ini Bubda ini kan ada di desa nih. Ya. Tetapi kalau Bubda ini memang ingin mengintensifkan ini menjadi sebuah bisnis dengan modal katakanlah untuk penggilingan 50, untuk bibitnya katakanlah lagi 50 juta gitu misalnya, ini udah jalan berarti ya 100 juta itu sudah cukup. Seharusnya sih kalau 100 juta itu udah on the road banget. Menurut banget ya. On the road banget. Iya, Nah, iya, artinya iya, gini, iya. kalau kita secara perincian berhitung, nah artinya satu desa itu kemungkinan enggak, dalam artinya 15 hari itu satu desa itu mempunyai kurang lebih 15 ton sampah. Sangat memungkinkan. Iya. Sangat memungkinkan sekali. Artinya kalau seandainya 15 ton ini kita olah sepanjang 15 hari ini, Iya. itu juga desa atau BUMDes sudah punya penghasilan kurang lebih 8 sampai 10 juta Per 15 hari. per satu siklus atau 15 hari. Iya, per satu siklus. Itu bisnis luar biasa, Bang. Sebenarnya. Nah, Itu luar biasa buat satu desa. Kalau kita berbicara investasi katakanlah 100 juta, kalau 15 hari bisa minimal 8 juta lah. Ya. Jadi sebulan 16 juta. Ya potong ini itu sedikit ya, katakanlah 10 Kita juta kan anggap satu kos tahun. bersihnya 10 juta. Udah luar biasa sebenarnya. Cuman bagaimana kemudian hal ini bisa bisa diketahui dengan baik oleh, sebenarnya kan kalau di sini kalau peluang kembali kita ke pemerintah ya, atau minimal konsep bisnis ini bisa disondingkan dengan sumber pendanaan, misalnya UKM kah, KUR kan gitu ya. Hanya bagaimana menata bisnis ini bisa memenuhi administrasi untuk mendapatkan KUR di desa adat itu kan gitu ya. Apakah dibentuk kelompok, disahkan oleh pemerintah desanya, kemudian diedukasi oleh bro kan gitu ya. Ini sepertinya ada seharusnya menjadi sebuah peluang besar sebenarnya. Karena secara bisnis peluangnya, artinya peluang pasarnya ini luar biasa. Nah sekarang sampai saat sekarang kita bicara existing yang ada sekarang, Bro Tuangga sama Bang Rudi, sudah berapa sih produksinya yang bisa dilakukan untuk saat sekarang di bisnisnya Bro ini? Jadi yang pertama kalau kita berbicara di farm kami sendiri Ya. di farm kami sendiri itu intervalnya satu siklus itu paling nggak maksimum 2 ton. 2 ton ya. Kenapa? Karena kami juga susah mencari sampah. Itu pertama. Nah, ini di satu sisi masalah sampah, Sampah. di sisi yang lain susah Susah cari cari sampah. sampah, betul. Paradoks sekali sebenarnya. sebenarnya sampah ini yang paling fatal itu adalah sampah yang tercampur di lapangan. Nah, Ya, ini betul. makanya kembali ke konsep awal bahwa entry point-nya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat kita untuk secara sadar memilah. Bahwa dengan memilah ini mereka sudah punya peluang bisnis. Bisa jadi besok-besok Pak Angga keliling-keliling mau beli sampah. Kan bisa jadi kan? Itu sudah dilakukan, bukan bisa jadi. Udah kita lakukan. Artinya sekarang itu kenapa sih, dalam artinya kita sangat antusias untuk mengedukasi ibu-ibu PKK. Iya. Tujuannya cuma simple, satu aja, kita pingin bahwasanya teman-teman atau ibu-ibu PKK nih, pada dasarnya ibu rumah tangga, Iya. mengerti dulu konsepnya itu adalah sampah ini adalah uang. Iya. Yang kedua itu sering sekali dalam artinya sampah-sampah organik ini masuk ke TPA. Contoh seperti di Suwung, dilakukan pemilahan di sana di mana sampah organik itu dicampur dengan sampah organik terus dijadikan pembusukan. Dibiarin aja membusuk di sana dan itu butuh waktu yang sangat-sangat lama. Kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Belum bau lagi ya? Belum baunya lagi. Nah, artinya sering kita lihat di TPA itu terjadi di sana itu adalah bukit sampah yang sering kelihatan. Iya. Padahal dengan maggot ini yang dalam artinya nih sampah organik ini hanya perlu dicaca aja. Begitu dikasih ke maggot, dalam artinya 6 kilo nih kita kasih ke maggot, itu hanya butuh waktu 1,5 jam itu ludes dan itu besoknya udah jadi pupuk. Besoknya udah jadi pupuk. Ya. Luar biasa ya. Nah, Tuangga sama Pak Rudi, kita sudah mendiskusikan sebuah konsep. Bahkan ini mungkin dari Bro
ini sudah menawarkan ya sebuah konsep bisnis yang dari zero to hero ini sebenarnya kan, dari sesuatu yang terpinggirkan bahkan mungkin dianggap masalah sebenarnya peluang. Kan ini kreativitas yang luar biasa sebenarnya. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita ini nanti pihak-pihak terkait bisa menangkap bahwa ada sebuah peluang besar yang bisa diselesaikan. Masalah Bali ini bisa diselesaikan mulai dari dapur-dapur si ibu-ibu kita ini, kan gitu ya? Betul. Asalkan bagaimana ibu-ibu ini bisa kita edukasi dengan baik, menciptakan sebuah peluang bisnis yang baru. Dan juga stakeholder yang lain, dalam hal ini sumber-sumber pembiayaan, bisa melihat ini juga sebagai sebuah peluang bisnis. Jadi kita ada di dalam satu gerbong yang sama nih, baik pelaku bisnis, kemudian pembiayaannya, yang penting dengan satu catatan, saya challenge nih, butuh nih Pak Angga sama Pak Bang Rudi nih, kalau bisa misalnya kita produksi banyak, yakin nggak masih dibeli? Pasti. Yakin. Makanya karena ini memang sering terjadi pertanyaan seperti ini, ketika kita rembuk di Banjar atau dengan kelompok masyarakat, Pak, bener nggak ini kita dibeli? Pak, kita sudah berbicara PKS. Kalau salah satu dari kita One Prestasi monggo apa yang tertuang di PKS kami siap. Kenapa kami bisa sejauh itu? Karena kami pun juga sudah PKS kan dengan resort-resort yang akan kami jual ke sana. Ada off-taker lah yang sudah siap untuk itu kan. Kalau gitu. tanpa ada itu juga kami kan nggak mungkin berani ngomong gitu. Secara bisnis kan tidak jalan sebenarnya. Oke. Pemirsa Semesta Bali Channel, demikian tadi obrolan kita dengan dua orang pelaku bisnis baru di tengah suasana pandemi Covid yang menerpa kita, memberikan efek keprihatinan yang luar biasa, tetapi kita ternyata bisa membangun sebuah konsep baru di tengah-tengah keprihatinan ini. Mudah-mudahan tayangan ini akan bisa memberikan sebuah konsep baru buat para pemirsa Semesta Bali Channel. Saksikan tayangan menarik lainnya di YouTube Semesta Bali Channel, dan saya Gus Purbe beserta narasumber mengucapkan terima kasih. Kami pamit Om. Santi Om. Terima kasih. Siap. Ya, mudah-mudahan ini konsep ini bisa dijalankan ya. Siap.